Selamat pagi semuanya. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran IPS kita yang judulnya Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia erat kaitannya dengan permasalahannya. Indonesia sebagai negara yang besar mempunyai jumlah penduduk yaitu 238 juta lebih sesuai dengan sensus penduduk tahun 2015. Nah, yang dimaksud dengan sensus adalah perhitungan jumlah penduduk di suatu negara. Dan di Indonesia dilakukan sensus ini setiap 5 tahun sekali. Yang bertugas untuk melakukan sensus di Indonesia adalah BPS atau Badan Pusat Statistik. Dengan adanya sumber daya manusia, tentu saja pasti ada permasalahan yang nanti timbul di Indonesia. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Itu berdasarkan sensus internasional. Kepadatan penduduk. Pengertian kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Manfaat mengetahui kepadatan penduduk adalah sebagai dasar kebijaksanaan pemerataan penduduk. Kepadatan penduduk di suatu setiap daerah tidak sama. Misalnya di Pulau Jawa terlalu banyak penduduknya, sedangkan di Kalimantan atau Papua terlalu sedikit. Kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 600 sampai 1.299 orang atau jiwa per kilometer persegi. Hal ini berarti jumlah penduduk yang begitu padat tidak sebanding dengan jumlah luas tanah di Jawa yang sempit. Akibat dari ini semua adalah adanya kemiskinan, susah mencari lapangan kerja, kemacetan, dan kesenjangan sosial. Yang dimaksud dengan kesenjangan sosial adalah jumlah penduduk yang kaya dan miskin tidak merata. Artinya banyak penduduk yang kaya dan banyak juga yang miskin. Nah, mengapa Pulau Jawa merupakan pulau yang paling padat penduduknya? Karena beberapa faktor. 1. Pertumbuhan pesat di Pulau Jawa. 2. Adanya Jakarta sebagai kota metropolitan. Lalu, ada pertumbuhan pendidikan yang lebih baik di Pulau Jawa. Berikut ini adalah gambar peta Indonesia dengan beragam kepadatan penduduk. Daerah dengan warna oranye adalah tempat di mana yang padat penduduk, sedangkan yang kuning adalah kepadatan penduduk sedang, lalu untuk yang hijau adalah kepadatan penduduk yang kurang. Sekarang kita ke komposisi penduduk. Komposisi penduduk artinya adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kategori atau klasifikasi tertentu. Contohnya biologis, bisa berupa etnis atau jenis kelamin laki dan perempuan. Lalu juga ada budaya yang dibagi berdasarkan pendidikan, status perkawinan, dan agama. Satu lagi adalah berdasarkan ekonomi, yaitu bisa juga dari sudut pandang bekerja atau tidak bekerja. Untuk bisa mengerti pengelompokan penduduk, maka dibuat bentuk grafis yaitu piramida penduduk. Piramida penduduk dibagi menjadi 3 bagian, yaitu piramida ekspansif atau bisa juga disebut piramida yang berbentuk kerucut. Lalu ada piramida konstruktif atau juga bisa disebut piramida sarang tawon atau guci terbalik. Dan ketiga ada piramida stasioner yang bentuknya menyerupai granat. Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan ke suatu daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 1. Dinamika penduduk, yaitu fertilitas atau banyaknya bayi yang lahir di suatu tempat. Lalu juga ada mortalitas atau jumlah kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk ke suatu wilayah tertentu. Migrasi dibedakan atas 2, yaitu migrasi internal dan juga migrasi internasional. Yang dimaksud dengan migrasi internal adalah perpindahan penduduk di dalam suatu negara, sedangkan migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Angka pertumbuhan alami. Angka pertumbuhan alami yang dimaksud adalah pertambahan penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian saja. Jadi faktor perpindahan penduduk tidak digunakan. Cara menghitung angka pertumbuhan alami dinyatakan dalam rumus RNI sama dengan B dikurangi D per P kali 100%. Yang dimaksud RNI adalah tingkat pertumbuhan alami, yang dimaksud B adalah jumlah kelahiran atau birth, yang dimaksud D adalah jumlah kematian atau death, dan P adalah jumlah penduduk. Contoh, tahun 2019 jumlah penduduk Bandung sebanyak 5.500.000 jiwa. Pada tahun dan wilayah yang sama terjadi kelahiran sebanyak 500.000 jiwa dan kematian sebanyak 350 jiwa. Berapakah tingkat penduduk alami wilayah Bandung tahun itu? Nah, diketahui B sama dengan
yaitu kelahiran, dan D 350.000. P-nya itu jumlah penduduk adalah 5.500.000. Jadi yang ditanyakan adalah RNI. Jadi rumusnya seperti di atas, RNI sama dengan B dikurangi D per P kali 100%. Jadi RNI sama dengan 500 jumlah kelahiran dikurangi 350.000 kematian per 5.500.000 kali 100%. Jadi RNI-nya sama dengan 150.000 per 5.500.000 kali 100. Jadi totalnya itu RNI sama dengan 2,72%. Jadi berikut ini ada satu latihan untuk dicoba. Soalnya adalah, jika pada tahun 2018 diketahui jumlah wilayah Bali sebesar 1.500.000 orang atau jiwa, pada tahun dan wilayah yang sama terjadi kelahiran sebanyak 350.000 orang atau jiwa, dan kematiannya sebanyak 175.000 orang. Berapakah tingkat pertumbuhan penduduk alami wilayah Bali pada tahun 2018?